Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Di sini saya dari kelas Sistem Pakar nanti yang diampu oleh Bapak Muhammad Jody Abdul Syawari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang dimana nanti itu saya akan menjelaskan tugas UAS. Nah, di sini saya akan jelaskan salah satu dulu, yaitu presentasi dan demonstrasi program Sistem Pakar. Jadi nanti itu ada sebuah program yang dimana nanti itu kita masukkan dulu database-nya dan kita coba running kan nanti. Nah, kalau nanti tuh di aplikasi kita lihat apakah ada error dan bug dalam aplikasinya. Nanti kalau memang iya nanti kita benerin. Di sini sebelum itu saya akan buat database dulu. Nah, di sini saya buat. Nah, setelah itu kita import, kita masukkan data kita tadi. Kita buka file. Di sini ini database-nya. Di situ kita klik import. Nah, ini kan berhasil ya, udah berhasil kita import database-nya. Nah, setelah itu tuh kita panggil nama program kita. Nah, ini kan halamannya ya, halaman dari aplikasi webnya. Nah, ini untuk login. Nah, tadi tuh jangan lupa pas dikoneksi ini kita sesuaiin sama database yang udah kita buat tadi. Soalnya kalau dia nggak sesuai nanti di koneksinya dia aplikasi webnya tuh nggak kebuka webnya. Jadi ini tuh harus kita sesuaiin sama nama di database kita. Terus itu. Nah, di sini kita klik beranda. Di sini dia nggak ada error ya, berandanya muncul. Lalu kita beralih ke diagnosis penyakit. Nih, jenis tanaman. Di sini misalkan kita pilih akarnya, terus batangnya, terus daun, dan umbi-umbian. Nah, karena ini bawang, berarti kita ngeceknya di akar, batang, daun, terus buah dan umbi dong. Terus itu kita cek penyakitnya. Kenapa bunga dan biji nggak ada ya? Karena ini bawang gitu. Lalu kita cek penyakitnya. Kita klik OK. Nah, dia bisa ya hasil diagnosanya, dan detailnya juga kita coba lihat, dia juga tampil. Lalu selanjutnya kita ke bagian cabai. Nah, cabai ini kita pilih akarnya, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Karena kan kalau misalkan cabai dia ada bunga dan biji ya, beda sama yang bawang tadi. Lalu kita cek penyakitnya, kita klik OK. Nah, ini juga bisa ya, kita klik detail juga dia bisa. Nih. Lalu selanjutnya kita coba tambah, maaf bentar, di bagian daftar penyakit. Nah, ini kan ngebug nih ya di jenis tanaman ini. Pas kita pilih di bagian bawang, tuh dia malah hasilnya tuh dia masih tetap di bawang. Jadi kan walaupun dia berubah, tapi kan kita nggak tahu dong di jenis tanamannya itu tuh dia lagi ngebuka apa gitu. Walaupun di sini udah kelihatan ya. Di sini kita coba benerin codingannya dulu di daftar penyakit. Nah, tadi kan saya sudah
membenahi di bagian diagnosa. Karena tadi tuh di bagian diagnosa juga dia kayak gitu, ngebug juga. Nah, itu tuh kita benerinnya dari search ini. Search ini kita ganti sama ini, jangan lupa kita lalu selanjutnya kita refresh, continue. Nah, dia nampilinnya bisa nih sesuai, jadi tuh kalau cabai dia di jenis tanamannya juga cabai, bawang dia bawang. Nah, selanjutnya itu kita cek detailnya di bawang. Tuh, detailnya juga dia tampil ya. Terus itu untuk cabai juga dia bisa. Lalu selanjutnya about juga dia bisa, dan kita login. Nah, ini halaman beranda bisa ya dia tampil. Nah, ini di daftar hama dan penyakit ini. Nah, kita lihat ini dia ngebug juga enggak? Nah, ternyata dia sama, dia ngebug. Jadi kita buka di hama dan penyakit PHP. Sama, lakukan hal yang tadi. Search-nya di bagian ini. Kita paste. Kita refresh. Nah, dia menampilinnya sesuai kan jenis tanamannya, bawang yaitu bawang. Jadi kan kita enak, nggak kayak ngebug kayak tadi. Nah, saya akan coba dulu di bawang. Saya akan coba tambah data. Misalkan ini 2005, nama putih, daunnya putih, daun putih. Nah, jenis tanamannya kita gunakan bawang. Jenisnya misalkan aku random, fisik, BPA, kimiawi, baik, misal ya, baik. Nah, ini aku klik simpan. Nah, data berhasil disimpan kan di sini. Kita lihat, tadi kan kita di bawang, masuk nggak sih datanya tadi? Tuh, masuk dia di nomor 1 nih, ID penyakitnya 2005, nama penyakit. Nah, jenis penyakit bawang. Nah, terus tuh kita lihat detailnya udah bisa juga kan, nanti dia aman. Lalu kita lihat, kita edit coba ya, aduh dan rusak. Nah, ini kita simpan, coba dia tuh keubah apa enggak. Nah, dia edit juga bisa ya nih, dan putih-putih dan rusak. Lalu akan saya coba delete. Misalkan saya delete yang ini deh. Nih, saya edit delete yang P028, saya delete. Nah, dia udah kehapus ya, dia nggak ada lagi di sini. Berarti ini berhasil ya, begitu pula yang cabai. Lalu untuk gejala juga dia ngebug, berarti kita ke bagian codingan terlebih dahulu di gejala PHP. Kita cari bagian search ini, kita paste, kita refresh. Nah, gejala bisa ya dia nampilinnya. Tuh. Nah, tadi kan kita udah nyoba di bawang tuh, kita coba ini di cabai. Kita coba tambah data, ID gejala.
Gejalanya, untuk gejala ini misalkan dia cabai ini nggak normal banget. Untuk daerahnya misal di akarnya, dan jenis tanaman kita gunakan cabai, kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan kali ini di gejala. Kita lihat di cabai ya tadi. Nah, dia masuk ya di 2005. Lalu kita klik edit. Jadi kita edit. Cabai nggak normal banget, nggak tahu kenapa gitu. Nah, kita klik simpan. Kita lihat di bagian cabai. Nah, ternyata bisa dia ya. Terus tuh coba kita delete yang 3009 ini. Nah, dia masuk ya, dia bisa ya berarti. Lalu kita ke basis pengetahuan nih. Kita ke basis pengetahuan. Ini kan cabai, bawang. Udah sebenarnya juga tadi di bagian codingannya, di bagian search ini. Lalu setelah itu kita coba tambah data ya di bagian basis pengetahuan. Misal tanamannya itu cabai, hama atau penyakitnya itu kita bisa menggunakan P01 aja ya. Misal dia di akar yang kita tambahin tadi kan, cabainya nggak normal, lalu batangnya nggak normal, daunnya layu, misal buahnya kecil, tunas bunga berguguran, biji yang terserang menjadi coklat. Kita simpan nih, kita klik OK. Nah, kita lihat tadi kan di cabai P01 kan. Nah, kita lihat. Nah, berarti tadi masuk kan ya, tadi punya kita tuh yang kita tambahin tadi udah masuk. Ini yang P01 dan kuning tadi. Nih, udah masuk ya berarti. Nih, dia masuk ya tadi. Berarti dia tuh bisa gitu nambahinnya. Tuh, kayak kita tadi. Yaitu cabai yang nggak normal, nggak tahu kenapa tadi kita nambahin nggak normal, daun layu, buah kecil, terus bunga gugur, biji yang terserang juga menjadi coklat. Ini kan tadi yang kita tambahin, bisa dia nih. Nah, setelah itu berarti saya akan lakukan delete. Misal saya akan delete di bagian P02 nih, P02 yang ini. Kita delete. Nah, dia kehapus ya, dia udah nggak ada lagi di sini. Nah, setelah itu saya coba klik logout. Nah, logout juga berhasil, login juga berhasil. Nah, maka disimpulkan tadi tuh saya berhasil menemukan bug dan error tadi. Tadi tuh saya sempat error di bagian koneksi karena tidak sesuai sama nama di database-nya. Udahnya saya benahi dan saya sesuaikan. Setelah itu saya berhasil juga memenuhi bug-nya tadi, ngebug yang tadi yang sistem-sistem. Nah, yang jenis tanaman ini kan tadi kan pas kita klik bawang, dia tetap balik ke pilih tanaman ini kan. Jadi kan kayak kita bingung tuh, kita ngelihatnya walaupun ya tahu di bagian tabelnya tuh ada, cuman kan kita bingung gitu. Seperti itu. Lalu dapat disimpulkan tugas soal 1 ini saya sudah selesai gitu. Nah, untuk soal nomor 2 ini tuh saya akan melakukan review satu jurnal sistem bakar. Nah, kebetulan tadi tuh saya sudah menemukan jurnalnya ini. Ini adalah jurnalnya, yaitu sistem bakar diagnosa dini diabetes pada remaja di klinik Andriani menggunakan metode Fiorema Bayes. Dan dimana tadi tuh saya mencari jurnalnya di Google Scholar. Nah, untuk ketentuan tugasnya kan di sini saya melakukan review yang memuat identitas jurnal, latar belakang, permasalahan, metode, hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulannya. Nah, di sini
Untuk judulnya itu sistem pakar diagnosa dini diabetes pada remaja di klinik Andriani menggunakan metode teorema Bayes. Bentar, di sini saya buka dulu jurnalnya. Seperti ini. Lalu saya sampingin sama Word. Nah ini di sebelah kirinya ada jurnalnya dan di sebelah kanannya ada hasil reviewnya. Nah, untuk identitas jurnal ini yaitu judulnya Sistem Pakar Diagnosa Dini Diabetes pada Remaja di Klinik Andriani menggunakan metode teorema Bayes. Nah, untuk penulisnya ini yaitu Apriana Batubara sama Muklis Ramadan dan Sri Kusnasari. Itu ini sama. Lalu untuk jurnalnya itu Jurnal Sistem Informasi TGD ini. Selanjutnya untuk volume nomor itu yaitu ini sama nomor 1 volume 5. Untuk tahun terbitnya di sini 2026 baru banget dan untuk halamannya 290 sampai 301. Nah, adapun latar belakang yang saya review dari jurnal ini. Nah, di sini tuh saya pindahin review jurnal di kiri sama di jurnal aslinya di kanan biar lebih enak. Nah, di sini tuh kan ada latar belakang. Di sini hasil review saya tentang jurnal ini, yaitu penelitian ini itu dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus diabetes pada remaja yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi apabila tidak dideteksi sejak dini. Oleh karena itu, penulis ini tuh mengembangkan sistem pakar menggunakan metode teorema Bayes agar proses diagnosis awal itu dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan membantu tenaga medis maupun masyarakat. Nah, adapun permasalahan dari jurnal ini yang sudah saya lakukan review, nah permasalahan yang dibahas ini tuh masih sulitnya menggunakan deteksi dini penyakit diabetes pada remaja. Karena banyak masyarakat yang belum memahami gejala diabetes sehingga diperlukan sistem yang dapat membantu memberikan diagnosis awal berdasarkan gejala yang dialami pengguna. Selanjutnya untuk metode yang digunakan dalam penelitian itu yaitu teorema Bayes. Di sini tadi disebutkan metodenya teorema Bayes. Nah, metode tersebut itu digunakan untuk menghitung nilai probabilitas dari setiap gejala yang dipilih pengguna sehingga sistem dapat menentukan jenis diabetes yang paling mungkin dialami berdasarkan hasil perhitungan. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa sistem berhasil melakukan diagnosis dini diabetes berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Nah, sistem ini tuh mampu menghasilkan nilai probabilitas yang mendekati hasil diagnosis tenaga medis. Contohnya pada pasien DI yang terdiagnosis diabetes tipe 1 dengan probabilitas sebesar 54%. Adapun kelebihan dari sistem ini, nah, kelebihannya itu menurut saya pembahasannya itu mudah dipahami. Itu sistemnya memiliki fitur yang lengkap seperti login admin, lalu ada pengelolaan data gejala, ada dashboard, ada data penyakit, lalu ada basis pengetahuan ini, lalu ada proses diagnosis hingga hasil dari diagnosis nih. Diagnosis, hasil dari diagnosis nih. Terus itu dia juga ada tampilan cetak.
cetak diagnosis. Lalu dia juga tuh ada tampilan data dan diagnosis. Sini kita tambahkan cetak diagnosis dan data diagnosis. Nah, selain itu juga penggunaan metode teorema Bayes ini membuat hasil diagnosis disertai nilai probabilitas sehingga lebih ukur dan nggak asal-asalan. Nah, ada pun kekurangannya dong. Nah, kekurangannya itu penelitian ini tuh sistemnya hanya difokuskan untuk mendiagnosis penyakit diabetes, sehingga belum dapat digunakan untuk penyakit lainnya. Selain itu, hasil diagnosis sangat bergantung pada data gejala dan basis pengetahuan yang dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, ada pun kesimpulan. Berdasarkan hasil review yang telah saya lakukan, jurnal ini tuh menunjukkan bahwa sistem pakar menggunakan metode teorema Bayes dapat membantu proses diagnosis dini diabetes pada remaja dengan cukup baik. Sistem ini mampu memberikan hasil diagnosis beserta nilai probabilitas sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu screening awal. Namun, hasil diagnosis dari sistem tetap perlu dikonfirmasi oleh tenaga medis agar penanganannya yang diberikannya lebih tepat. Nah, ini kan soal nomor 1 dan soal nomor 2 sudah saya kerjakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.